Halo, assalamualaikum. Kembali lagi kita akan belajar bersama. Saya akan membahas soal kimia kelas 12 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ini adalah room C ya, atau bagian esai untuk latihan soal ujian tengah semester 1 kimia kelas 12 ya. Langsung saja soal nomor 1. Suatu larutan dibuat dari 2 mol X2SO4 ya. Ada X2SO4 sebanyak 2 mol yang dilarutkan dalam 1000 gram air. Diketahui X2SO4 terurai 80% alfanya apabila nilai Kb-nya adalah 0,5 Celcius per molal. Pertanyaannya, tentukan titik didih larutannya. Ditanya TBL-nya ya. Oke, untuk mencari TBL, saya akan mencari delta TB terlebih dahulu. Rumusnya adalah M dikalikan Kb dikalikan I, karena dia adalah elektrolit ya. Molalitasnya berapa? Molalitas itu rumusnya apa sih, Dek? Rumusnya molalitas itu adalah GT dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan GP, gram pelarut ya. Oke, gram terlarut dibagi dengan MR itu sama saja dengan mol terlarut ya. Maka dikalikan 1000 dibagi dengan gram pelarutnya. Lah molnya sudah ada, yaitu 2 mol. Oke ya. Maka nanti molalitas itu kita masukkan angka 2 dikalikan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya air adalah 1000 gram. Kb-nya adalah 0,5. Apa itu rumusnya? I itu adalah faktor Van Hoff. 1 plus N-1 dikalikan alfa. X2SO4 terion menjadi apa? Terion menjadi X plus dan SO4 2-. Ya, kita masukkan sini angka 2 untuk menyetarakan ya. Jadi jumlah ionnya itu ada 3, 2 ditambah dengan 1. Nah, rumusnya I sudah ada ya. Kita masukkan angkanya 1 ditambah jumlah ionnya 3 ya, dikurangi 1. Alfanya 80%, artinya 0,8. Ini berarti kan hilang, 2 dikalikan 0,1 itu adalah 1. 3 dikurangi 1 itu adalah 2. 2 dikalikan 0,8 itu 1,6. 1,6 ditambah 1 itu adalah 2,6. Ya, inilah delta TB-nya ya, 2,6. Maka nanti titik didih larutannya ketemu ya. Rumusnya adalah titik didihnya pelarut ditambah dengan delta TB. Pelarutnya air mendidih pada suhu 100 Celcius ditambah dengan 2,6. Jawabannya adalah 102,6 Celcius. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Nomor 2, larutan elektrolit lemah AB3 ya, diketahui ada AB3 itu adalah larutan elektrolit lemah sebesar 0,005 M, mempunyai tekanan osmotik 0,11 atm. Pada suhu yang sama, ternyata pada suhu yang sama itu ada glukosa. Glukosa itu adalah non elektrolit ya, 0,25 M, mempunyai tekanan osmotik 0,2 M. Oh, ini 0,02, salah-salah. 0,02 M. 0,025 ya, 0,025 M, tekanan osmotiknya 0,25 atm. Berapakah persentase AB3 yang terionisasi? Yang ditanya itu adalah alfanya ya. Oke, AB3 terion jadi apa? Terion menjadi A3+ dan B-. Kita setarakan ya. Iya. Oke, maka nanti ionnya, jumlah ionnya itu ada 4. 3 ditambah 1 ya. Yuk, kita masukkan. Kita akan mencari Pi-nya glukosa dulu ya. Rumusnya adalah MRT tanpa I karena glukosa adalah non elektrolit. Pi-nya glukosa itu adalah 0,25. Konsentrasinya 0,025. R-nya itu R aja nggak apa-apa. T-nya kita cari ya. Oke. Maka ketemulah nanti R dikalikan T sama dengan 0,25 dibagi dengan 0,025. Itu kan 10 ya, Dek. Ketemulah R sama T-nya. Pada T yang sama, R-nya otomatis kan juga sama ya, karena R-nya adalah tetapan.
kita masukkan ke perhitungan AB3 ya. Rumusnya adalah P sama dengan MRT kalikan I, karena dia adalah elektrolit. P-nya itu 0,11, M-nya adalah 0,005, RT-nya saya ganti dengan 10 ya. I-nya kita hitung dulu. Nah, nanti ketemu nilai I-nya 0,11 saya bagi dengan 0,05 ya. I-nya ketemu 2,2. Nah, kita masukkan rumusnya I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. I-nya itu 2,2 sama dengan 1 ditambah jumlah ionnya itu tadi 4 ya. Ini ya, 4 dikurangi 1 dikalikan alfa. Ini pindah ruas ke sana, 2,2 kurangi 1 itu adalah 1,2. 4 kurangi 1 adalah 3 alfa. Ketemulah alfanya, 1,2 dibagi dengan 3, 0,4 ya dek. Ya, maka nanti alfanya itu adalah 40%. Kita kali dengan 100%. Ya, oke, ketemulah persentase larutan AB yang terion adalah 40%. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan persamaan redoks berikut ya. Saya akan tulis di sini ada Br- ditambah dengan MnO4- menghasilkan Br2 ditambah dengan Mn2+. Jika reaksi berlangsung dalam suasana asam, pertanyaannya, tentukan jumlah mol Br- yang dapat dioksidasi oleh ya. Oke, kita akan mencari dulu koefisien masing-masing ya, menggunakan metode Bilox aja. Ya. Ini Br-nya, Br2 itu 0 ya, karena dia unsur bebas, Biloxnya 0. Di sini adalah negatif 1. Negatif 1 ke 0 itu akan naik 1. Nah, hati-hati, di sini Br-nya ada 2. Kita setarakan terlebih dahulu, maka di sini koefisiennya juga kita kasih 2. Maka artinya Br yang terlibat ada 2, maka ini kita kalikan 2. Karena tadi sudah dikali 2 ya. Selanjutnya, Mn ke Mn. Ini ada plus 2. Di sini O adalah min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah berapa biar min 1, maka plus 7. 7 kedua maka turun 5. Mn yang terlibat 1 ya, maka min 5 kali 1 tetap min 5. Udah, setelah itu kita kalikan silang, maka di sini kita kalikan 5, di sini kita kalikan 2. Gitu deh. Hasilnya jadi bagaimana? 5 kalikan 2 itu adalah 10. 10 Br- ditambah dengan 2 MnO4- menghasilkan 5 Br2 ditambah dengan 2 Mn2+. Ya, kalian cukup ini aja, sebenarnya udah selesai. Tentukan jumlah mol Br- yang ditanya adalah molnya Br- yang dapat dioksidasi oleh 1 mol MnO4-. Nah, ini adalah 1 mol. Nah, berapakah molnya Br-? Maka nanti mol Br- itu rumusnya adalah 10/2 dikali dengan 1 mol. Jawabannya adalah 5 mol. Begitu guys. Oke, paham ya? Lanjut, nomor 4. Diketahui 3 macam logam, yaitu logam A, B, dan C. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh bahwa logam A dapat mendesak logam B. Yang bisa mendesak itu artinya enolnya lebih negatif ya, atau lebih mengalami oksidasi. Kalau yang lebih negatif itu artinya di dalam deret volta itu logamnya berada di kiri. Maka cara membaca A itu di kirinya B, karena A bisa mendesak logam B. Logam C dapat mendesak B, oke, maka C di kirinya B dalam deret volta ya. Sedangkan logam C tidak dapat mendesak A, artinya C di kanannya A. Urutkan logam tersebut berdasarkan potensial reduksi dari yang paling besar. Ya, kalian tuh fokusnya dalam deret volta ya. Dalam deret volta, enol semakin ke kanan itu semakin besar. Semakin ke kiri, enol itu semakin kecil. Berarti pertanyaannya, kalau dari yang besar, maka nanti besar ke kecil ya. Maka nanti urutannya adalah kanan ke kiri. Oke, nah di sini kita sudah tahu bahwa yang paling kiri itu adalah A. Kita masukkan A, setelah itu ada C, dan yang paling kanan itu adalah B.
Inilah urutan logam di dalam deret volta. Nah, maka nanti E0 dari yang paling besar dulu ya. E0 dari yang paling besar. Itu urutannya adalah E0-nya B lebih besar daripada E0-nya C lebih besar daripada E0-nya A. Begitu guys, urutannya B, C, A. Ya, untuk soal nomor 5 saya kerjakan di kertas yang kosong ini aja ya. Nomor 5, korosi pada lempeng besi yang berbentuk bujur sangkar ya. Ya oke, berarti ini sebenarnya bujur sangkar ya, cuman saya nanti agak dimiringkan biar nanti kelihatan 3 dimensinya ya. Ini bujur sangkar dengan panjangnya sisi itu 2 cm. Nah, terus akan dilapisi oleh seng. Ya, nanti berapakah ketebalan seng yang melapisi? Ini misalkan udah berbentuk tebal ya di sini ya. Nah, yang ditanya adalah ketebalannya. Yang ditanya tuh yang ini ya. Ketebalan seng yang melapisi besi. Nah, di sini berapakah tingginya? Ya. Oke. Diketahui kuat arusnya ada ya. Kuat arusnya adalah 9,65 kali 10 pangkat min 3 ampere. Massa jenisnya seng itu adalah 7,32 gram per mili. Mili itu sama aja senti ya, Dek. Sentimeter kubik itu mili. Kalau liter itu sama aja desimeter kubik. 1 liter, ya. Apalagi nih, hitunglah tebal lapisan seng selama 1 jam. Diketahui waktunya 1 jam. Nah, satuan waktu itu harus sekon ya, maka 3600 detik. Ya, oke. Langkah pertama saya akan menggunakan hukum Faraday 1, rumusnya M sama dengan EIT dibagi dengan 96500. Udah tahu ya caranya ya. E itu adalah atom relatif dibagi bilog. AR-nya siapa? Ini yang melapisi adalah seng, berarti AR-nya seng. AR-nya seng itu adalah 65,4. Bilogsnya adalah 2. Dikalikan I-nya itu adalah 9,65 kali 10 pangkat min 3. T-nya itu adalah 3600 dikali dengan 96500. Oke. Kita akan hitung, ini hilang, ini hilang. 36-nya hilang, 36 dibagi 2 adalah 18. Ini jika kita buat 965 kan menjadi 965 kali 10 pangkat min 5. Maka ini kita hilangkan saja ya. Nah, kayak gitu. Sisanya adalah 10 pangkat min 5. Oke, maka yang bagian atas bersisa perkalian 65,4 dikalikan 18 dikalikan 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 1177,2 kali 10 pangkat min 5 gram ya. Atau 1,177 kali 10 pangkat min 2 gram. Setelah ketemu massa, kalian bisa mencari volume ya menggunakan massa jenis, rumusnya adalah M per V. Maka nanti volume rumusnya adalah massa dibagi dengan rho. Massanya itu berapa? Massanya sudah ketemu ya, ini hasilnya hitung. 1,177 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan massa jenisnya adalah ini 7,32. Nilainya adalah 0,16 kali 10 pangkat min 2 atau 1,6 kali 10 pangkat min 3 cm kubik. Cm kubik ya, karena ini satuannya tadi kan volumenya mili. Nah, ini berarti bersisa cm kubik. Oke, maka nanti tingginya ketemu, mencari volume, nanti kita bisa menggunakan alas kalikan tinggi ya, luas alas kalikan tinggi atau panjang kali lebar kalikan tinggi. Nah, di sini ketemulah volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebarnya sama ya, maka 2 kalikan 2 kalikan tinggi sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3. Itu volumenya. Maka nanti tingginya kita peroleh 1,6 kita bagi dengan 4. Itu kan 0,4 ya. 0,4 kali 10 pangkat min 3 atau 4 kali 10 pangkat min 4. Inilah tingginya. Satuannya cm. Ya, semoga kalian semuanya paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.